Oke, teman-teman, selamat datang ya. Hari ini kita Zoom perdana nih, teman-temannya Pak Pandi. Siap. Kita mulai aja ya, Pak Aku Pandi. kenalin dulu aja apa? Atau saya kenalin dulu aja ya? Atau Boleh, boleh, saya buka monggo dulu deh. silakan. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-teman, ini ada semacam pengenalan atau perkenalan dari salah satu platform kripto yang bernama Akas Dragon. Saya sendiri baru sekali dikasih tahu, jadi belum tahu banyak. Di sini ada Pak Adam. Mungkin Pak Iwan sudah mengenal, Pak Yanto sudah mengenal yang namanya Pak Adam. Kita waktu itu mampir ke gudegnya. Ingat, itu Pak Iwan yang di Jogja. Di sini ada, coba mana mukanya Pak Iwan tadi ada? Oh ada. Pak Carlo, mukanya mana nih Pak Carlo? Ada Pak Carlo ini dari Bali, Pak Adam. Pak Carlo dari Bali. Siap, Astungkare, Pak siap. Carlo. Salam kenal semua. Kalau Pak Iwan udah kenal nih, udah makan gudegnya, mantap gudegnya. Sama satu lagi ada yang namanya Pak Handri. Bukan Henry ya, Handri. Handri ini Jakarta, teman SMA saya. Pak Handri, oh dia dia tadi sambil jalan. Mungkin nanti yang penting dia dengar dulu aja. Tadi dia bilang saya sambil jalan ya. Oh oke oke. Nah ini Pak Handri dari bukan Jakarta sih, Jakarta Coret sama kayak kita Jakarta Coret. Dia ada di mana ya namanya tuh? Di daerah Tangerang Selatan. Siap, Benar siap, Pak siap. Handri. Sambil nyupir nih. Oh iya iya siap siap siap. Monggo monggo lanjut lanjut. Ya, ya. Nah, itu sementara pengenalan dulu dari Pak Carlo, Pak Handri, sama Pak Iwan. Monggo selanjutnya Pak Adam dipersilahkan untuk menjelaskan atau untuk berkenalan lebih lanjut dengan beberapa teman saya. Silakan Pak Adam. Oke, teman-teman semua, ini slide saya kelihatan ya di sana ya. Kelihatan kelihatan. Oke ya, jadi hari ini kita mau sharing tentang project terbaru dari DAO ya. DAO ini Decentralized Autonomous Organization yang namanya AKAS. Ini project baru launching Juni kemarin ya, 2 bulan yang lalu. Jadi kenapa kita sekarang lagi pengen fokus pada di kripto, karena memang tahun 2025 ini adalah tahunnya kripto. Jadi kalau teman-teman perhatikan project kripto sekarang banyak banget ya yang beredar bagus-bagus. Dan hari ini kita akan perkenalkan salah satu project yang baru mulai di bulan Juni kemarin. Kalau kita bicara kripto di Indonesia sendiri ini, transaksi kripto itu sangat meningkat drastis ya dari tahun ke tahun. Bahkan tahun lalu itu sudah menembus 50 triliun transaksi kripto di Indonesia. Ya, ini data dari Kementerian Perdagangan. Nah, kalau jumlah investor kripto di Indonesia sendiri itu udah lebih dari 22 juta. Ya, jadi kalau teman-teman lihat tuh, ini data dari ini ya, dari OJK sudah mencapai 22,1 juta investor. Ya, ini yang terdata ya. Maksudnya yang mereka tuh berinvestasinya di exchanger-exchanger lokal. Jadi kalau yang di exchanger luar mungkin nggak kedata di sini. Nah, ini yang kita lihat memang ternyata proyek-proyek kripto saat ini banyak yang bagus-bagus dan banyak juga investor udah mulai merilik ke kripto. Ya bahkan pemerintah kita juga udah banyak peraturan-peraturan yang memudahkan lah ya, yang mengarah ke halo, Nggak ada suara Pak Adam. sekarang Nggak ada suara dari tadi. Dari 22,1 juta. kalau sekarang dengeran? Kedengeran, kedengeran. Sekarang kedengeran. Dari ulang Ya. lah, dari ulang. Ya, jadi dari data dari OJK sendiri, investor kripto di Indonesia juga udah mulai meningkat drastis ya. Ada totalnya 22,11 juta orang. Ini yang terdata, maksudnya yang di bursa kripto Indonesia ya. Banyak juga kan yang berinvestasi di exchanger-exchanger luar, nah itu yang nggak kedata. Jadi ini kita lihat, bahkan pemerintah Indonesia sendiri juga sudah mencadangkan reserve dari negara itu dalam berupa kripto ya, terutama Bitcoin. Jadi ini kita melihat bahwa
proyeksi kripto ke depan itu sangat-sangat menjanjikan, ya. Nah, jadi kalau kita bicara kripto itu sendiri, pasti kan teman-teman tuh banyak yang tahunya itu kan Bitcoin ya. Bitcoin, Ethereum, Doge, apa namanya, Litecoin, ya kan. Banyak lah ya kripto-kripto. Cuman kan nggak sebagian orang paham jenis-jenis kripto itu sendiri gitu ya. Nah, sebenarnya kripto itu kan produk dari suatu teknologi namanya blockchain. Ya, blockchain ini teknologi yang sudah 15 tahun lebih yang sudah ada, yang sudah berjalan sampai saat ini. Nah, blockchain sendiri adalah sederhananya itu pencatatan digital atau jurnal digital yang tersebar di seluruh komputer pengguna di dunia. Nah, kripto itu adalah salah satu produk dari blockchain. Ya, jadi teknologinya di belakang kripto itu adalah blockchain itu sendiri. Nah, kalau kita lihat eh, blockchain itu digunakan di berbagai macam industri ya. Salah satunya ada banking ya, finance ya dengan koinnya itu Ripple atau XRP. Kemudian asuransi, edukasi ya di automobil, di penerbangan, di retail, di supply chain, logistik, real estate ya, kesehatan, entertainment. Nah, ini banyak banget. Ini industri-industri yang menggunakan blockchain. Nah, blockchain sendiri penggunaannya itu dibagi menjadi 4 kategori besar ya. Pertama di bidang digital currency. Nah, cryptocurrency itu masuknya di sini nih, di digital currency. Sebagai e-commerce, global payment, remittance ya, peer-to-peer lending dan lain-lain. Nah, ada juga di bidang record keeping. Record keeping itu untuk menyimpan data-data yang tidak bisa dikutak-kutik atau nggak bisa dirubah-rubah. Ya, contohnya data pasien misalnya di kesehatan gitu ya, data kepemilikan properti misalnya gitu ya, buat voting dan lain-lain ya, buat haki. Nah, itu digunakan di bidang record keeping. Ada lagi di bidang smart contract, itu di bidang notarisasi, digital right ya, di bidang warisan dan lain-lain itu menggunakan smart contract. Ya, kemudian di bidang securities, di bidang equity, private market sama crowdfunding. Nah, ini 4 bagian besar inilah yang digunakan saat ini di menggunakan teknologi dari blockchain. Nah, kalau kripto sendiri itu masuknya di kategori digital currency. Jadi cryptocurrency adalah mata uang digital ya, kripto yang memang diciptakan untuk media pertukaran ya, menggunakan teknik kriptografi yang kuat, yang aman, ya bisa apa namanya? Bisa transaksi dengan biaya murah dan cepat. Ini awalnya diciptakan cryptocurrency. Ya contohnya banyak ya, Ethereum, Doge, Bitcoin, Litecoin dan nah, gimana caranya kita memperoleh kripto? Ya di dunia ini cuma ada 3 cara kita memperoleh kripto. Ya, cara yang pertama adalah dengan kita mining. Ya, ini teman-teman mungkin tahu ya, ini alat tambang Bitcoin ya. Ini ASIC miner. Ini satu kotaknya ini nih harganya kurang lebih 60 jutaan ya kalau di Tokopedia. Jadi kalau teman-teman mau beli alat ini di Indonesia banyak yang jual juga. Ini kebutuhan wattnya kurang lebih 3.000 sampai 6.000 watt. Ya, jadi satu kotak ini dan dia butuh pendingin ya. Jadi teknologi miningnya Bitcoin ini adalah teknologi lama ya, teknologi 15 tahun yang lalu gitu. Jadi sampai saat ini masih dipakai. Kemudian lahirlah teknologi baru yang diusung oleh Ethereum. Ethereum itu kripto nomor 2 juga di dunia. Dia merubah dari ASIC ya, dari CPU power menjadi GPU power menggunakan graphic card. Nah, ini lebih ramah lingkungan, lebih nggak panas, lebih hemat listrik, ya, lebih murah juga investasinya. Ya, jadi ini cara pertama orang memperoleh kripto dengan cara menambang dengan alat, gitu ya, atau disebutnya proof of work. Jadi makin banyak alatnya, makin banyak koin yang dia bisa dapat. Nah, cara kedua adalah dengan cara staking. Ya, staking ini adalah menyimpan koin. Kalau tadi mining itu banyak-banyakan alat untuk dapat hasil yang besar. Kalau di staking banyak-banyakan koin. Jadi semakin banyak koin yang kita simpan, makin banyak hasil yang kita dapat. Nah, staking sendiri ada 3 jenis ya. Ada solo staking, ini kita staking sendiri di komputer kita. Misalnya kalau kita mau staking Ethereum, itu butuh minimal 32 Ethereum. Ya, baru bisa jalan stakingnya, kita akan memperoleh Ethereum secara gratis. Karena Ethereum udah nggak bisa di mining ya teman-teman. Jadi Ethereum hanya bisa di staking sekarang. Terus kemudian staking pool ini kita patungan sama user-user lain di seluruh dunia untuk staking gitu ya. Jadi nanti hasilnya dibagi pro rata. Kemudian yang ketiga, staking as service ini biasanya disediakan oleh layanan dari exchanger. Jadi exchanger biasanya menyiapkan layanan staking, Halo, halo. kita bisa ikutan. Ya,
Padam, tadi dari solo staking hilang suaranya. Sekarang? Ya, sekarang oke. Mulainya dari solo staking aja. Oke, siap. Jadi dari staking itu ada tiga ya, ada solo staking itu kalau kita punya misalnya mau staking Ethereum itu minimal 32 ETH, itu di komputer kita sendiri bisa, cuman biayanya mahal ya, ETH kan kalau 30 ETH berapa tuh? Nah, kemudian staking pool ya, staking pool itu kita staking rame-rame gitu ya, dikumpulin di satu pool, nanti dibagi rata hasilnya. Kemudian staking as service ini layanan yang biasanya disiapkan oleh exchanger-exchanger. Kita bisa ikutan staking dengan lebih murah. Misalnya cuma mau staking 1 juta rupiah ya kan atau berapa itu bisa. Nah, jadi intinya kalau staking ini adalah pengembangan dari mining. Kenapa? Karena staking ini lebih ramah lingkungan. Ya, hampir 90% blockchain di dunia itu sudah mendukung staking. Karena lebih ramah lingkungan, nggak butuh peralatan, nggak butuh daya listrik. Jadi semua otomatis beralih ke staking. Jadi kalau tadi mining banyak-banyakan alat untuk dapat kriptonya makin banyak. Kalau staking banyak-banyakan koin yang disimpan untuk dapat koin yang makin banyak. Nah, itu perbedaannya. Nah, yang ketiga, cara dapat kripto adalah dengan kita trading, ya kita jual beli. Nah, jual beli ini mulai 10.000 rupiah aja bisa gitu ya. Misalnya orang punya modalnya dikit ya, kalau mau punya kripto ya dia beli aja. Misalnya dia join di Indodax, toko kripto atau exchanger-exchanger lokal lainnya itu juga ya cuma 50.000 rupiah aja udah bisa beli kripto. Ya, jadi cara dapat kripto tuh ada tiga jadinya, mining, staking, sama trading. Nah, jual beli sendiri di kripto itu ada dua market besar ya, dua jenis bursa. Yang sebelah kiri ini namanya CEX. CEX itu centralized exchange. Contohnya Bitget ya, Binance, Indodax, toko kripto itu namanya CEX. Nah, CEX ini adalah bursa yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi ada perusahaannya, ada adminnya, ada CS-nya, ada staffnya, ada kantornya, ada legalitasnya gitu ya. Nah, ini yang paling banyak dipakai di Indonesia juga ya. Kenapa? Karena ada regulasinya. Nah, kalau investor-investor atau pemain-pemain kripto yang benar adalah mereka bermainnya di DEX. Ya, karena DEX ini tidak butuh KYC. Ya, nggak butuh nama, email, telepon itu nggak perlu. Jadi langsung tempat bertemunya penjual dan pembeli di bursa, gitu ya. Nah, bursa DEX ini jumlahnya tuh lebih besar dibanding bursa CEX. Nah, bursa DEX ini keunggulannya adalah tadi dia anonimus, dia bisa unlimited dan nggak bisa diblok, nggak bisa di ban. Kalau CEX itu masih bisa di ban ya. Jadi ibaratnya ternyata ada regulasi baru harus kenakan pajak, maka otomatis dia akan ikut regulasi ya dengan kena pajak. Atau misalnya seandainya kriptonya dilarang, ya udah exchanger-nya ditutup, ya udah berarti kan dia kita nggak bisa akses lagi. Tapi kalau DEX ini nggak bisa ditutup. Makanya kalau investor-investor besar mereka pasti bermainnya di area DEX gitu ya dan anonimus kan karena mereka lebih senang anonimus. Nah, semenjak Ethereum itu diperkenalkan smart contract. Ya, smart contract itu sebenarnya cuma program aja sih. Cuman perintah-perintah yang kita kasih ke dalam blockchain gitu ya. Untuk apa? Untuk melakukan suatu fungsi gitu ya. Misalnya contoh, saya punya saldo 100 juta nih misalnya. Terus saya taruh di dalam blockchain. Nah, kemudian saya tulis smart contract-nya. Isi smart contract-nya adalah nanti seandainya 20 tahun dari sekarang, ya misalnya katakanlah 1 Januari 2050, saldo saya 100 juta tadi otomatis akan ditransfer ke wallet anak saya misalnya. Ya, misalnya ditransfer ke 5 wallet masing-masing 20% misalnya. Itu bisa dilakukan menggunakan smart contract. Jadi program ini kita tulis, perintah-perintah kita tulis, kemudian kondisi-kondisinya kita tentukan. Dia akan berjalan atau eksekusi kalau apa gitu ya. Kalau kondisinya terpenuhi. Kalau contoh kayak saya tadi, kalau kondisinya tahunnya sudah 1 Januari 2050 gitu ya. Nah, itu salah satu contoh sederhananya. Jadi ibaratnya dia kontrak digital kayak perjanjian digital, ya itu disebutnya smart contract dan ini ditaruhnya di dalam blockchain dan dia berjalan otomatis tanpa ada campur tangan manusia lagi. Nah, ini cara kerja smart contract begini ya. Jadi kita tulis agreement-nya, kemudian kondisinya apa kalau terpenuhi, kemudian ditulis dalam bentuk smart contract ya, kode-kode program smart contract, kemudian dimasukin ke blockchain dan dia akan menanti sampai kondisinya terpenuhi baru dia eksekusi. Ya, begitu eksekusi dia akan terupdate sendiri. Nah, sekarang blockchain yang mendukung staking itu banyak sekali ya. Hampir 90% sekarang blockchain itu sudah mendukung staking ya, nggak lagi di mining. Ya, antaranya nih ya, ada Ethereum, Polygon, Binance ya, Cardano, Polkadot, Solana dan lain-lain.
Dan platform pendukung staking atau kita biasa sebutnya dApps ya, decentralized apps. Contohnya PancakeSwap, QuickSwap, SushiSwap ya, Aave, MakerDAO, OpenSea ya, ini ikon-ikonnya nih. Ini biasanya digunakan untuk project-project ya, project trading, project staking dan lain-lain yang benar-benar tanpa campur tangan manusia lagi. Karena semuanya diatur menggunakan smart contract. Nah, semakin canggih smart contract, terciptalah sebuah DeFi. DeFi ini decentralized finance. Jadi sistem keuangan yang terdesentralisasi atau ibaratnya kayak kita punya bank gitu ya di HP kita, tapi tanpa perbankannya gitu, tanpa perusahaan banknya. Nah, apa aja sih yang bisa dilakukan oleh bank? Bank itu bisa simpan pinjam, ya, kredit, deposito, investasi, trading, dan lain-lain. Jadi apapun yang bisa dilakukan oleh bank itu bisa ditulis dalam bentuk smart contract. Ya, jadi kita bisa ibaratnya punya bank pribadi di dalam HP kita. Gitu. Nah, ini yang menarik banyak sekali investor-investor karena mereka bisa memutarkan uangnya di DeFi ini. Putus-putus. Tes. Ayo lanjut coba. Ya, ini Dari sinyalnya DeFi. kayaknya. Iya. Ya, jadi DeFi ini sistem keuangan yang terdesentralisasi ya, semua diatur oleh smart contract, benar-benar nggak ada human yang terlibat, nggak ada orang terlibat. Jadi ibaratnya kayak kita punya perbankan langsung di HP kita, ya. Tapi tanpa ada banknya, tanpa ada perusahaannya, nah, tapi kita bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh bank, kayak simpan pinjam, kredit, deposito, investasi, trading dan lain-lain. Dan ini semua bisa jalan dengan smart contract, ya, tanpa perlu banknya, gitu ya. Nah, semakin banyak DeFi dipergunakan, terciptalah DAO. DAO ini adalah komunitasnya, komunitas orang-orang yang menjalankan suatu DeFi gitu ya. Jadi komunitas online yang desentralisasi atau kalau dalam bahasa Inggrisnya ini decentralized autonomous organization ya, organisasi yang bergerak secara otomatis ya, secara nggak ada pusatnya gitu ya. Jadi nggak ada pemimpinnya, nggak ada pusatnya, tapi menjalankan suatu visi dan misi yang sama gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, DAO ini banyak dipergunakan di berbagai bidang ya, terutama di bidang keuangan, di bidang organisasi, sama di bidang koleksi, ya, untuk kepemilikan dan distribusi. Nah, project DAO yang terkenal apa aja sih? Di dunia ini banyak ya project DAO. Ini top 10-nya ya. Top 10 dari project DAO itu yang paling terkenal nomor satu itu Uniswap. Uniswap itu adalah bursa perdagangan decentralized. Jadi tempat ketemunya penjual pembeli untuk menukarkan kriptonya gitu ya. Misalnya dari BTC ke Ethereum misalnya atau dari apa ke mana gitu ya. Nah, ini sangat-sangat terkenal ya DAO-nya karena benar-benar berjalan automatically 24 jam tanpa campur tangan manusia. Kemudian ada lagi Marker DAO. Ya, Marker DAO ini yang membuat stablecoin namanya DAI. Nah, di dunia ini ada dua jenis stablecoin yang terkenal, yaitu USDT dan DAI. Bedanya kalau USDT itu masih ada centralized-nya karena masih dikontrol oleh eh, perusahaan namanya Tether. Ya, jadi bisa aja suatu saat kita dimasukin ke blacklist, wallet kita nggak bisa melakukan transaksi gitu ya. Walaupun kita punya saldo jutaan dolar USDT, bisa aja wallet kita nggak bisa kirim atau terima koin lagi ya yang berupa USDT. Kenapa? Karena wallet kita di blok. Nah, itu bisa dilakukan untuk USDT. Tapi kalau DAI itu enggak. Karena dia full decentralized tapi stable coin. Gitu ya. Nah, ini banyak banget nih project-project DAO yang terkenal. Dan sampai akhirnya muncullah Olympus DAO. Ya, kalau teman-teman mungkin pernah dengar atau yang belum pernah dengar, Olympus DAO ini adalah project DAO yang sudah berjalan 4 tahun ya. Jadi sampai saat ini masih jalan. Jadi 4 tahun itu sejak COVID itu dia diciptakan, karena saat itu orang banyak nggak melakukan kegiatan apa-apa, akhirnya terciptalah sistem Olympus DAO ini, di mana orang tinggal naruh uangnya aja gitu ya, dia staking berupa kriptonya namanya OHM waktu itu, dan mereka bisa dapat memperoleh uh, puluhan persen per bulan gitu ya, bahkan sampai ribuan persen per tahun. Nah, ini sangat menolong saat waktu itu kondisi sedang COVID ya, Olympus DAO ini. Jadi 4 tahun yang lalu sampai saat ini masih jalan nih Olympus DAO. Nah, berjalannya waktu muncullah Origin. Ya, mungkin teman-teman mungkin pernah dengar ya, karena Origin ini udah cukup terkenal di Indonesia, karena jumlah membernya hampir 6.000 orang di Indonesia ya. Kalau total global, Origin ini udah 1,1 juta orang yang join Origin. Origin ini adalah penyempurnaan dari Olympus DAO. Ya, jadi kenapa? Karena Olympus DAO ini pertama dia nggak ada sistem referral, makanya kurang terkenal di Indonesia. Jadi percuma ngajak teman gitu, karena nggak ada benefitnya, karena memang dia nggak ada sistem referral.
Nah, terciptalah Origin, dibilang itu DeFi 3.0, di mana orang secara anonimus bisa menghasilkan uang hingga ribuan persen. Dan ini sudah banyak bukti yang orang-orang di Indonesia yang sudah punya income yang udah luar biasa ya dari Origin, yang hidupnya sudah berubah gara-gara Origin. Nah, tepatnya 20 Juni 2025 kemarin lahirlah Akas DAO. Akas DAO ini adalah penyempurnaan dari Origin. Sejak 1,5 tahun Origin berjalan, sampai saat ini masih jalan ya Origin. Dan ada beberapa kelemahan-kelemahan di Origin yang akhirnya diperbaiki atau disempurnakan oleh Akas. Gitu ya. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Nah, hari ini kita akan sharing tentang Akas DAO. Ini project DAO terbaru, yaitu penyempurnaan dari yang sudah ada. Nah, ini pas video saat launching kita kemarin. Ini launching di Hong Kong, itu ada 500 orang yang diundang dari 11 negara ya. Kok ngajak-ngajak sih? Karena sering deket-deket dan diajak. Oke ya, kita next saja. Nah, total usernya Akas sekarang udah mencapai 143.000 orang hanya dalam waktu 1,5 bulan. Ya, kurang lebih 45 hari, jumlah usernya udah 143.000 orang. Dan kita lihat di sini total LP value-nya ya di market itu udah 47 juta dolar. Ya, kenapa ini penting nanti kita jelasin ya. Kemudian yang jumlah total yang di stakingin orang-orang itu udah 45 juta dolar. Ya, ini hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan. Bisa bayangin teman-teman ya, project yang kurang dari 2 bulan, hanya 40 hari, sudah mencapai ini. Ini kan suatu fenomena gitu ya. Origin butuh waktu 1,5 tahun untuk mencapai 1,1 juta. Ya, dan butuh 300 juta LP ya dalam waktu 1,5 tahun. Kita baru 40 hari sudah 47 juta dolar. Nah, sebelum kita mulai untuk berinvestasi atau ikut suatu project, ini ada beberapa checklist ya, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab dulu. Ya, kalau kita mau ikut. Yang pertama, apakah dana kita disimpan atau dikelola oleh orang atau perusahaan atau lembaga tertentu? Ya, atau koperasi misalnya kan. Kalau selama dana kita masih dikelola oleh orang, oleh lembaga, oleh perusahaan, oleh koperasi, itu faktor resikonya masih besar. Bukan berarti bisnisnya nggak bagus, bisnisnya mungkin bagus ya kan. Cuman bedanya kalau masih dikelola oleh orang, justru faktor terlemahnya itu adalah di oknum-oknumnya, di orang-orangnya. Ya, bisa di ownernya, di developernya, di manajemennya, ya kan. Nah, banyak sekali masalah yang akhirnya ujung-ujungnya perusahaan itu jadi nggak bisa bayar atau scam, gitu kan. Atau dibawa kabur uang kita. Kenapa? Karena dana kita masih dikelola oleh orang. Nah, jadi selama dana kita masih dikelola oleh entitas, oleh orang, perusahaan, lembaga gitu ya, itu masih nggak aman karena masih ada faktor resiko. Makanya dengan adanya DAO ini, faktor resiko itu dihilangkan. Apa itu faktor resikonya? Yaitu orangnya dihilangkan. Ya, jadi faktor proyek-proyek DAO ini menghilangkan faktor manusianya. Jadi kita sudah tidak berinteraksi lagi dengan manusia. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah transaksi jual belinya dilakukan antar member komunitas atau di pasar publik? Ya, kalau selama kita transaksi jual beli kriptonya masih di komunitas antar sesama member, jadi jualannya ke upline-nya atau ke downline-nya misalnya atau ke leader-nya atau ke sesama member, itu faktor resiko masih besar. Ya, begitu komunitasnya terkontaminasi atau dia bubar misalnya kan atau ngikut project lain, otomatis kriptonya, koinnya jadi nggak ada harganya karena nggak ada yang beli, ya kan? Jadi selama transaksinya masih di komunitas itu masih ada resiko, ya. Nah, kecuali dia sudah ada di pasar publik. Ya, contohnya kayak Akas kan sudah ada di pasar publik ya. Jadi ibaratnya siapapun bisa jual beli token AS-nya Akas. Nggak harus jadi member, orang bisa jual beli di publik. Nah, terus yang ketiga nih, ada nggak lembaga independen yang memverifikasi keamanannya? Ya kan? Jangan percaya apa kata saya, jangan percaya apa kata leadernya, ya kan? Jangan percaya apa kata perusahaan atau orang yang ngajak kita, tapi percaya dengan pihak ketiga yang memverifikasi. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara dengan leadernya, dengan ownernya, pasti kecap tuh nomor satu, ya kan? Pasti semuanya bagus gitu. Nah, yang harus kita lihat adalah lembaga independen yang memverifikasi. Nah, itu yang harus kita lihat. Ada nggak lembaga independen yang memverifikasi? Ya.
Nah, yang paling penting yang nomor 4 nih. Apa yang terjadi kalau seandainya kita berinvestasi, terus websitenya mati misalnya, ya, atau aplikasinya nggak bisa diakses lagi, atau down, ya kan? Pertanyaannya kita bisa narik dana kita nggak? Ya, kalau kita nggak bisa narik dana kita, ya udah berarti dia udah scam gitu kan. Nah, gimana caranya kita bisa narik dana kita kalau website atau aplikasinya mati? Nah, selama dana kita ada di blockchain tadi, ya itu harusnya bisa diambil. Ya, dan Akas itu menjawab itu semua. Ya, ibaratnya tanpa web pun dana kita yang di staking itu bisa diambil lagi langsung dari blockchain. Ya, itu ada video tutorialnya, ada panduannya, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Ya, jadi ibaratnya oh ternyata webnya mati nih, gimana? Pada panik gitu, nggak usah panik, ya kan? Ambil langsung dari blockchain itu bisa. Ya, kalau memang dana kita di blockchain itu harusnya bisa diambil langsung. Nah, kita akan bahas keamanannya dari Akas itu sendiri ya. Pertama, Akas itu dari sisi bisnis ya, dari sisi proyeknya sudah lulus 3 lembaga audit besar ya. Pertama itu AV Labs, ya ini udah lulus audit. Kemudian Armors itu udah lulus audit. Ya bahkan smart kontraknya dibuka untuk umum, kita semua bisa lihat, kita bisa pelajarin ya. Dan udah terlisting juga di CoinMarketCap dan CoinGecko. Nah ini kan 2 lembaga besar juga ya. Kemudian yang terakhir itu kita juga sudah dapat audit dari Certik. Ya, peringkat kita udah 79,81. Jadi kalau teman-teman nanti mau ngecek sendiri, ketik aja skynet.certik.com, nanti cari aja project Akas gitu ya. Ketik aja Akas nanti keluar. Kalau nggak salah sekarang nilainya 80 nih, naik dia. Nah, jadi kita ada lembaga pihak ketiga, lembaga independen yang memverifikasi project kita gitu ya. Jadi dari sisi keamanannya mereka bilang ini sudah aman gitu ya. Nah, ini dari keamanan project. Nah, sekarang kita lihat dari sisi keamanan dana kita. Nah, ini yang paling menarik nih. Karena biasanya proyek-proyek yang scam itu dia ngambilnya dari sini. Yaitu dari apa? Dari LP, ya, liquidity pool. Jadi saldo dana kita yang ada di market. Nah, kalau di Akas itu kita liquidity kita udah di lock permanen. Ya, ini ada logo locknya nih teman-teman juga bisa cek sendiri. Ya, jadi ada logo ini ya, logo gemboknya. Dan ini di lock permanennya di mana? Di black hole, ya. Jadi kalau teman-teman tahu tadi origin, jadi kalau kita ngelock LP itu ada 2 jenis ya. Pertama kita locknya itu menggunakan jasa pihak ketiga. Ya dengan smart contract pihak ketiga kita di lock berdasarkan kontrak misalnya 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun gitu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Origin. Origin itu menggunakan LP Vault ya. Nah, kalau Akas dia menggunakan cara kedua yaitu kuncinya itu di burn permanen ya. Di burnnya gimana? Itu dibuang ke black hole, ke alamat ini nih. Alamat tak bertuan. Ya 0000 belakangnya dead. Ini alamat pertama waktu Ethereum dibuat. Ya, ada yang nol semua, ada yang belakangnya dead. Ini adalah alamat black hole. Jadi semua koin yang mau di burn itu bisa dibuang ke sini, itu udah nggak bisa diakses lagi. Jadi kemarin kita ke Hong Kong itu rame-rame, ada 500 orang dari 11 negara. Kita sama-sama menyaksikan kunci LP-nya ini di burn, ya di lock permanen. Jadi ibaratnya dana kita tuh dimasukin ke berangkas, berangkasnya dikunci, kuncinya dibuang ke laut. Ya kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Nah, makanya akhirnya banyak orang berbondong-bondong masuk ke Akas karena mereka menyaksikan sendiri. Dan ini bisa diverifikasi di blockchain juga. Jadi jangan percaya kata saya, langsung lihat langsung di blockchain. Gitu ya. Nah, keamanan yang ketiga adalah dari sisi harga. Tadi pertama keamanan dari sisi project, kita udah di audit, ya kan. Yang kedua dari sisi LP, LP-nya udah di lock permanen. Yang ketiga dari sisi harga. Kenapa ini penting? Karena ini penyempurnaan dari project-project terdahulu. Ya, contohnya kayak Origin. Origin itu nggak ada proteksi harga, makanya harganya cenderung naik turun seperti roller coaster. Nah, kalau di Akas ini ada sistem namanya AMM, Auto Market Maker ya. Jadi sistem ini memungkinkan untuk menjaga kestabilan harga. Jadi kalau ada harga turun sesuai dengan ininya settingannya gitu ya, misalnya turunnya lebih dari 2%, dia akan auto buy. Ya, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini sistem AMM-nya bekerja nih. Jadi dia harganya cenderung lebih stabil. Nah, jadi keunggulannya apa nih? Project Akas nih. Pertama itu rebase reward-nya tinggi. Rebase reward tuh block reward ya. Per 12 jam kita dibayar. Ya, dibayarnya berapa? Antara 0,4 sampai 0,5% per 12 jam. Ini nggak fix ya jumlahnya, tergantung jumlah holder dan tergantung jumlah
tokennya yang ada di market. Tapi rata-rata segini range-nya ya. Jadi kita ambil tengahnya 0,45 lah per 12 jam. Dan dia auto kompon per 12 jam. Jadi tiap 12 jam modal sama profitnya akan dikali lagi 0,45%. Dan ini stake dan stake hitungan detik ya teman-teman. Jadi kenapa? Karena nggak ada orang lagi terlibat, nggak nunggu approval admin dan lain-lain. Kita klik masuk deposit kita klik ngambil juga sama. Kemudian modal dari mulai $100 bisa sampai unlimited, nggak ada campur tangan manusia lagi, nggak ada admin, nggak ada CS, nggak ada lock modal. Ya modal bisa tarik kapanpun kalau kita pilih yang fleksibel. Jadi dia ada beberapa pilihan staking ya. Kalau yang fleksibel itu kapan aja bisa ditarik. Kemudian dia bekerja 24 jam, 7 hari seminggu, nggak ada liburnya. Jadi teman-teman kapanpun mau ngambil dana, ibaratnya jam 3 pagi mau ngambil itu bisa. Ya, kenapa? Karena nggak ada hubungan dengan orang lagi kita. Terus smart contract-nya terverifikasi tadi ya, dari Certic, dari AV, dari Armor, ya, dan lain-lain, masih banyak yang lainnya. Terus LP-nya terverifikasi, ya, tadi di lock juga, nanti bisa dilihat. Terus holdernya juga udah banyak, udah hampir 143.000 orang. Nah, untuk income kita itu ada dua jenis, ya. Pertama, income dari personal rebase reward, ini dari deposit kita pribadi per 12 jam. Nah, kita dapat juga dari tim reward. Kalau kita ngajak teman gitu ya sebagai referral kita, nah kita akan dapat juga dari hasil yang dia dapat. Nah, ini yang menarik ya. Kita bahas yang pertama. Dari personal rebase kita, ya rata-rata kalau 0,45% sampai 0,5%, anggap yang auto kompon selama 1 hari ya 24 jam itu sama dengan 1%. Ya, karena 12 jam sekarang sama 12 jam berikutnya itu lebih gede 12 jam berikutnya. Karena 12 jam berikutnya itu hasil dari auto kompon. Jadi kalau rata-rata 1% per 24 jam, 1 bulan, kalau modal $100, ini jadi $134. Kalau 3 bulan jadi $612, kalau 6 bulan jadi $3.700, kalau 1 tahun itu $14.800. Ya. Atau kalau kita ngitungnya dalam berupa token AS itu sendiri, misalnya masukin 100 token AS, berarti 1 bulan jadi 134. 6 bulan, 3 bulan jadi 612, 6 bulan jadi 3.700, 1 tahun 14.800 token AS. Jadi kita dapat keuntungan dari pertambahan modalnya ya. Jadi modalnya bertelur terus setiap 12 jam dan auto kompon. Nah, keuntungan kedua adalah dari kenaikan harganya. Ya. Misalnya tadi nih, kita punya dari 100 sebulan jadi 134 AS ya. Harga saat ini itu $27. Jadi kita dapat 3.720. Ternyata harganya jadi $50 itu jadi 6.700 ya. Kalau harganya $100 jadi 13.000. Jadi kita dapat dari pokoknya nambah bertelur gitu ya. Tapi dari kenaikan harga kita juga dapat ya. Nah, ini dari personal kita ya, dari jumlah yang kita stakingkan. Nah, sekarang kita bicara dari tim reward ya. Tim reward kita juga keren banget nih. Ini yang baru ada ya. Kenapa? Biasanya kita tuh dapat hasil, dapat bonus itu dari tim kita di bawah, bener ya. Tapi di Akas ini beda. Kita dapat 10 level dari bawah dan 10 level dari atas. Ya, ini yang paling luar biasa nih. Makanya banyak teman-teman yang dalam sebulan terakhir ini yang income-nya langsung ratusan juta, langsung langsung puluhan juta itu banyak banget. Kenapa? Karena dapat 10 level ke atas, 10 level ke bawah. Ya, dari hasil rebase tiap 12 jam. Nah, ini ada syaratnya nih. Jadi kalau kita minimal $100, kita punya satu referral, kita dapat satu atas, satu bawah. Satu level atas, satu level bawah. Dapatnya berapa? 10% dari rebase, hasil rebase, bukan dari deposit ya. Kalau kita punya $200, kita personal $200, kita punya 2 direct referral, ini minimal $100 ya. Kita akan membuka 2 level atas, 2 level bawah. Masing-masing level 2-nya itu 5%. Jadi dapat 10% dan dapat 5%. Kalau $300 juga. Halo, halo, halo Bandung. Halo, suara hilang. Ya, Ulang putus ya dari tadi ya. yang tadi. Ulang, ulang. Putus. Nah ya di sini, mulai dari sini. Oke, bentar. Nah, ini tadi ya, ini tergantung dari personal holding kita. Kalau kita $100 punya satu direct referral, kita buka satu level atas, satu level bawah. Dapatnya 10% dari rebase. Ya. Kalau kita punya $200, 2 referral,
kita 2 level atas, 2 level bawah. Masing-masing 5%. Kalau kita punya 10 ya, jadi $1.000, punya 10 direct referral, kita langsung makan 10 level atas, 10 level bawah. Ya ini persentasenya nih, 10%, 5%, 3%, 2%, 2%, terus 1%, 1%. Ya ini yang bikin bonus teman-teman walaupun baru di awal, belum jaringannya belum gede, walaupun belum ada jaringan, bonus ini udah gede. Kenapa? Karena dia makan dari atas juga. Nah ini yang menarik ya. Nah contohnya kayak gini nih. Jadi bedanya gini, kalau kita depositnya 1.000 nih, ya, berapapun deposit downline kita nih, tim kita di bawah, per 12 jam kita dapat 10%. Misalnya ini level 1 ya, level 1 10% nih. Dari total hasil level 1 ini mereka dapatnya berapa, kita dapat 10%. Ya. Tapi kalau ke atas, sesuai dengan deposit kita pribadi. Ya, misalnya nih, sponsor kita $3.000, kitanya $1.000. Kita dapatnya dari 1.000-nya sponsor kita, nggak dari 3.000-nya. Misalnya sponsor kita $10.000 nih depositnya, kita cuma 1.000. Ya kita dapatnya dari 1.000-nya. Ya, jadi kalau ke atas, besarnya yang kita dapat tergantung besarnya deposit kita. Makanya matching upline ya, hitungannya. Kalau ke bawah, ini besarnya tergantung besarnya deposit tim kita di bawah. Gitu ya. Nah, ini bonus yang kedua namanya level pool. Level pool ini adalah bonus ini ya, apa namanya? Peringkat. Ya, bonus peringkat ini mulai V1 sampai V12 ya. V1 itu tadi minimal $1.000, dia punya 10 direct referral dan small groupnya $20.000. Small group itu kaki kecil ya. Nah, itu dia dapat 15% dari total omset timnya ya per 12 jam. V2 gitu, V3 gitu terus sampai V12. Nah, yang ketiga referral pool ini kalau peringkat kita sama downline kita sama atau lebih gede downline kita misalnya. Ya, itu kita masih dapat 2%. Dan ini numpuk satu kaki sampai 10 level itu masih dapat 2%. Ya, jadi misalnya di bawah kitanya V1, di bawah kita ada V2 atau V3 itu tetap dapat 2%. Atau sama-sama peringkat tetap dapat 2%. Ya. Nah, ada lagi service pool. Service pool ini kita bilang tuh bonus allowance atau bonus entertain. Atau kalau gampangnya bonus sponsor, ya. Dia hanya keluar untuk V1 ke atas. Dapatnya 5% dari deposit. Ya, 5% dari deposit. Nah, syaratnya itu dia mesti swap DAI itu internal ya, nggak bisa dikirim dari upline-nya atau dari member lain dikirim token AS kemudian dia staking itu nggak bisa. Jadi harus swap dari DAI ke AS token. Ya, dan pilihan stakingnya yang 180 hari dan 360 hari. Baru akan keluar 5%. Nah, kalau yang ngerekrut itu belum punya rank, dia akan naik ke atas ya, pass up ke sponsornya yang sudah V1. Jadi cari V1 terdekat. Gitu ya. Nah, reciprocal pool ini bonus terakhir kita. Ini adalah bonus per 2 minggu. Ya, dibagikan per 2 minggu. Dibagikannya dari mana? Dari potongan withdraw. Ya, jadi setiap kita withdraw bonus sama withdraw profit, itu harus pilih 4 ini nih, cycle. Ya. Jadi ada yang 5 hari, maksudnya dicicil 5 hari. Jadi misalnya kita tarik dana $100 nih, profit. Nah, nanti akan dipotong 15%, ya, kemudian dibagi 5 hari. Jadi tiap hari masuk tuh berapa gitu ya. Atau contoh gini deh, kita pilih 10 hari, kita mau tarik $100. Berarti dipotong 10%, berarti kan totalnya kita terimanya $90. $90 dibagi 10 hari, berarti per hari masuknya $9. Gitu ya. Nah, ini adalah salah satu mekanisme untuk proteksi harga juga di market. Supaya orang yang punya bonus gede-gede nggak bisa langsung jual di market sekaligus. Ya, secepat-cepatnya itu 5 hari, ya, dicicil per hari selama 5 hari. Nah, potongan-potongan ini itu akan dikumpulin. Potongan tadi 15%, 10%, 5% ya dari tim kita dikumpulin. Nanti 2 minggu sekali dikembalikan ke kita, ya dibagikan ke kita. V1 dapat 40%-nya. V2 30%, V3 20%, V4 10%. V5 dan ke atas itu nggak dapat lagi. Kenapa? Karena mereka tuh udah gede-gede ya kan income-nya, jadi udah nggak perlu lagi nih dibagiin. Jadi ini khusus V1 sampai V4 aja. Waktu kemarin saya pertama kali terima ini 2 minggu pertama setelah launching, jadi kita dapat nih waktu itu reciprocal pool perdana itu dapatnya $700. Nah, lumayan. Ya kan, ini dari potongan withdraw. Jadi semakin banyak tim kita yang melakukan withdraw, penarikan profit dan bonus, semakin gede bonus reciprocal kita ini. Gitu ya. Nah, cara langkah staking gimana? Gampang ya. Tinggal 3 langkah aja. Dari rupiah, ini kita swap ke DAI. Ini dari exchanger, misalnya pakai toko kripto atau Binance atau apapun teman-teman yang punya gitu ya. Dari rupiah, swapnya ke DAI. DAI itu dikirim ke token Pocket, kemudian swap ke token AS.
Nah, token AS-nya kita langsung staking di blockchain Polygon. Nah, kalau langkah unstaking-nya gimana? Unstake itu ngambil ya. Itu kebalikannya dari blockchain Polygon, ya kita ambil koin AS-nya, kita swap jadi DAI, DAI-nya kirim ke exchanger jadi rupiah. Ya ini bebas nih exchanger-nya apa aja ya, sesuai teman-teman punyanya apa. Nah, itu adalah langkah-langkah unstaking. Nah, kita bicara faktor resiko ya. Jadi setiap investasi itu ada resikonya, jadi teman-teman mesti pahami juga terlebih di kripto. Ya, investasi yang resiko yang pertama adalah harga kripto tuh fluktuatif ya, naik turun, itu udah biasa ya. Jadi jangan kaget. Nah, cuman bedanya kalau di Akas dia udah ada sistem AMM minimal tidak terlalu fluktuatif gitu ya. Nah, kemudian harga IDR sama USD juga fluktuatif ya. Kemarin 16.500, 16.700, sekarang 16.200 gitu ya. Jadi itu juga masih kita perhitungkan. Terus private key hilang ya kan. Misalnya setiap kita bikin dompet kan kita punya private key nih, dompet digital ada atau 12 frase bahasa Inggris. Nah, itu jangan sampai hilang. Kenapa? Kalau hilang ya sama aja kita hilang dana. Karena dana kita di blockchain bisa diaksesnya hanya menggunakan private key. Jadi kalau private key kita hilang ya udah berarti dana kita hilang dan nggak ada seorang pun di dunia bisa bantu juga. Jadi harus disimpan baik-baik, dicatat gitu ya, simpan di rumah, jangan di HP. Kebanyakan yang hilang ini private key itu karena nyimpannya di HP. Terus HP-nya keselip atau hilang gitu ya, atau dia ganti HP lupa backup, ya udah private key-nya hilang ya dia nggak bisa akses lagi dananya. Atau private key diketahui orang lain itu juga ya. Biasanya ada yang gaptek nih dibikinin oleh sponsornya atau upline-nya. Nah, itu juga bahaya ya. Jadi kalau sampai diketahui ya minimal hanya kita dan orang-orang yang kita percaya aja yang mengetahui private key kita. Ya misalnya anak kita, istri kita misalnya ya. Kenapa kalau ada apa-apa dengan kita mereka bisa akses dana kita. Ya, jadi private key ini jangan sampai diketahui orang lain kecuali orang yang kita percaya. Kemudian resiko berikutnya salah kirim wallet. Nah, ini juga paling sering juga nih. Berapa kali tim saya salah kirimnya nggak ke alamat wallet, malah ke alamat smart contract. Ya akhirnya dananya hilang ya. Nah, itu juga harus hati-hati. Atau beda jaringan juga bisa. Ya kitanya jaringan tadi pakai Polygon, kita kirimnya ke Binance gitu, BSC ya itu kan juga hilang juga ya. Jadi harus hati-hati. Yang terakhir exchanger yang kena hack, walaupun ini jarang, tapi ini minimal itu adalah salah satu faktor resiko juga. Nah, ini beberapa pertanyaan-pertanyaan nih sebelum teman-teman nanti tanya jawab ya. Pertama nih, Akas aman apa enggak? Ya, bisa scam atau enggak? Nah, ini pertanyaan paling umum yang ditanyakan oleh orang. Nah, jawabannya adalah pertama, dana kita ada di blockchain, ya aman. Enggak, bukan di dompetnya developer atau di dompetnya owner gitu ya. Enggak ada, karena langsung di blockchain di dompet kita sendiri. Terus LP-nya di lock permanen dan ini semua bisa dibuktikan langsung di blockchain, ya. Dan plus satu lagi, sudah ada proyek yang berjalan selama 4 tahun dan 1,5 tahun yang masih berjalan sampai saat ini. Ya, kayak contoh tadi Olympus sudah 4 tahun masih jalan sampai saat ini. Gitu ya. Jadi Akas ini penyempurnaan dari proyek-proyek sebelumnya. Nah, terus ada lagi nih, kita dibayar oleh siapa nih? Ya kan nggak rugi nih ngasih bonusnya gede-gede. Ya pertama, kita tuh yang bayar kita tuh market ya, bukan perusahaan, bukannya developer, bukannya orang ya yang bayar kita, tapi market dengan total LP tadi 40 juta dolar. Itu yang bayar kita, bonus kita ataupun profit kita. Nah, terus yang paling penting, rebase dan bonus kita itu dibayarnya pakai AS token, bukan pakai dolar ya. Nah, AS token ini bisa diminting, diproduksi tanpa batas. Ya, jadi nggak akan ada tuh namanya beban sistem atau apa gitu ya, nggak ada. Kenapa? Karena dia bisa diminting gitu ya. Kalau diperlukan dia akan diproduksi baru ya, dan harga ditentukan oleh market ya, bukan oleh owner atau developer. Nah, inilah yang paling penting. Jadi kalau teman-teman nanti ada pertanyaan, nah ini udah ada jawabannya gitu ya. Nah, jadi nikmati passive income tanpa batas, dana dan kendali di tangan kita sendiri. Ibaratnya kita nanam pohon, tinggal nikmatin aja buahnya per hari. Nah, kalau teman-teman di luaran punya investor-investor yang mau bermain gede gitu ya. Nah, kita juga ada paket fast track namanya. Fast track ini kalau langsung mau nembak V1. Ya, kenapa? Karena V1 tuh banyak keunggulannya ya. Kayak kemarin tuh kita berapa minggu lalu itu dapat jalan-jalan gratis training ke Bangkok gitu ya. Nah, bulan depan itu ke Vietnam gitu. Jadi itu salah satu hadiah ya diberikan oleh Akas kepada mereka yang udah V1. Nah, itu kita jalan-jalan ke luar negeri atau dan dapat HP juga, dapat handphone baru. Yaitu promo dari leader-leader kita di atas. Nah, bagi yang mencapai V1 dapat handphone ya. Nah, itu juga bisa dipertimbangkan. Nah, ini kalau yang mau langsung nembak V1,
ya, yang fast track. Jadi total modalnya ini yang paling minimal ya, 384.780. Ya, ini modal paling minimal. Jadi nanti kita bikin akun utama $1.010, satu akun kaki besar 2.240, sisanya 9 akun kaki kecil. Ya, ini semuanya nama kita semua nih, karena cuma butuh wallet address aja. Nggak butuh nama, email, telepon, ya, itu nggak perlu, cuman wallet address aja. Jadi total modalnya $23.320. Nah, ini udah bisa jadi V1. Nah, dapatnya dari apa aja nih kita bisa dapat? Kalau tadi asumsinya 0,9% sampai 1% per hari, ini kita hitungnya 0,95% ya. Kita dapatnya dari hasil rebase ya, dari hasil profit kita itu 126.159.000 per bulan. Ini dari hasil profit. Ya, di luar modal ini dari profitnya aja 126 juta per bulan. Ya. Kemudian karena V1, nah dia udah kebuka bonus-bonusnya nih, ada bonus resonansi dan bonus level. Ya sebenarnya ada bonus lain ya, bonus service pool, bonus resiprokal, tapi itu kita nggak hitung, kita hitung dua ini aja. Ya, itu 25% ya. Kita dapatnya dari omset. Nah, ini dapatnya 30.182.000. Ya, jadi kalau di total modalnya 384 juta, profit dari rebase 126 juta, profit dari jaringan itu 30 juta, totalnya 156 juta. Ini buat teman-teman yang memang punya investor yang mau langsung nembak pakai uang sendiri, nggak perlu ngerekrut siapa-siapa, nah bisa. Nah, ininya apa namanya, strukturnya kayak gini nih. Jadi yang di atas 1010, kenapa ada 10 di sini? Karena mengantisipasi penurunan harga ya. Nggak harus 10 sih, 10, 10 apa 1005 juga boleh. Tapi yang amannya 1010 lah. Nah, terus satu kaki ini kita bikin depositnya lebih gede dibanding yang lain. Karena ini akan dihitung kaki gede. Ya, ini dibikin $2.240, sisanya 2.230. Ya, masing-masing nih. Jadi walaupun cuma beda $10, ini dianggap kaki besar. Nah, kaki kecilnya ini kalau di total, totalnya 20.000, nah itu otomatis kita jadi V1. Ya, jadi totalnya kita dapat 156 juta per bulan. Dan ini sudah ada beberapa teman-teman kita yang langsung buktiin ya. Udah lebih dari 10 orang nih yang buktiin ini. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Monggo silakan. Monggo Pak